Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rimbawan Jaya Putra, nomor absen 21. Saya Nugrini Mustika Iwantari dari absen 26. Saya Prilia Muhammad dari absen 6. Saya Chelsea Ayuda Nandita Wirata dari absen 9. Di sini kita akan mempresentasikan tentang daur biokimia, yaitu daur air. Jadi kami ingin menjelaskan tentang siklus air. Daur air adalah salah satu daur biokimia yang terjadi di muka bumi. Daur air merupakan daur pergerakan air melalui 3 fase, gas, cair, dan padat. Langkah pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi. Dikarenanya adanya energi panas dari matahari air dalam bentuk cair dari berbagai macam sumber air seperti laut, danau, sungai, tanah, dan lain sebagainya berubah menjadi uap air dan menguap ke atas lapisan atmosfer. Langkah kedua yaitu sublimasi. Sesudah dari penguapan sublimasi juga berkontribusi dalam pembentukan uap air sublimasi ialah proses pada saat es berubah menjadi uap air tanpa fase cair. Dalam daur air, sublimasi merupakan proses yang lebih lambat daripada penguapan. Hal ini langkah ketiga, kondensasi. Pada saat air menguap menjadi uap air, maka akan naik ke lapisan atas atmosfer. Di ketinggian yang terbatas, uap air berubah menjadi partikel es yang berukuran sangat kecil. Dikarenakan pengaruh suhu udara yang sangat rendah, proses ini ialah kondensasi. Partikel-partikel es tadi akan sama-sama mendekati satu sama lain, bersatu, selanjutnya membentuk awan dan kabut di atas langit. Langkah keempat, endapan awan uap air yang terkondensasi pasti akan turun ke permukaan bumi sebagai hujan. Karena pengaruh perubahan suhu melewati salah satu proses di dalam daur air ini, selanjutnya masuk kembali ke lapisan litosfer. Langkah-langkah kelima yaitu limpasan. Limpasan ialah pada proses air yang sedang mengalir di atas permukaan bumi. Air tersebut berpindah dan bergerak ke tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran air seperti sungai dan serinci hingga masuk ke dalam danau dan laut. Pada langkah daur ini masuk lagi ke lapisan hidrosfer. Langkah terakhir yaitu infiltrasi. Sesudah hujan, gak semua air terbawa melalui tahap limpasan. Beberapa di antaranya bergerak jauh ke dasar tanah. Air ini disebut juga dengan air infiltrasi. Air yang menerembas ke dasar tanah dan menjadi air tanah. Kesimpulannya, tanpa adanya daur air dapat merusak keseimbangan ekosistem hingga air tidak dapat mengalir secara alami. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.